Isu global, konflik antara Israel dan Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ardiana Syifa Miftahul Jannah, mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta dari program studi Tadris Bahasa Indonesia kelas 4 BTBI dengan nomor induk mahasiswa 236151064. Dalam video ini saya akan membahas isu global berupa konflik Israel dan Gaza yang terus berkelanjut serta dampaknya terhadap warga sipil di daerah tersebut. Mari kita telaah lebih lanjut perkembangan terbaru dari konflik ini. Peta berikut ini menunjukkan pembagian wilayah dan pergerakan pasukan, baik pasukan Israel maupun pasukan Gaza Palestina selama perang di Gaza. Pada peta tersebut, warna merah muda menjadi simbol bahwa bagian jalur Gaza yang telah dikuasai oleh Palestina. Warna biru maupun warna toska merupakan bagian jalur Gaza yang dikuasai Israel dan sejauh mana tentara Israel sudah masuk ke jalur Gaza. Warna kuning menunjukkan simbol bahwa daerah yang telah dievakuasi di dalam Israel. Garis putus-putus biru menunjukkan bahwa daerah di dalam jalur Gaza yang diperintahkan Israel untuk dievakuasi dan dikosongkan. Kemungkinan Israel menyuruh orang-orang di area ini untuk segera pergi dan mungkin sebelum mereka melakukan serangan. Sedangkan garis putus-putus merah menjadi simbol bahwa seberapa jauh kelompok Palestina berhasil masuk ke wilayah Israel saat menyerang. Konflik antara Israel dan Palestina telah berlangsung selama puluhan tahun. Jalur Gaza menjadi salah satu wilayah dengan ketegangan tertinggi akibat konflik ini. Serangan demi serangan terus terjadi, memperburuk kondisi kemanusiaan dan menyebabkan penderitaan berkepanjangan bagi warga Gaza dan warga sipil. Pada 23 Maret 2025, Israel melancarkan serangan udara besar-besaran di jalur Gaza. Sebuah rekaman video yang diperoleh Reuters menunjukkan detik-detik dua serangan beruntun menghantam sebuah bangunan tempat tinggal bertingkat di Nusairat, Gaza. Asap terlihat mengepul setelah ledakan tersebut menghancurkan bangunan. Serangan ini semakin meningkat setelah gencatan senjata yang berlaku sejak Januari 2024 dihentikan. Menurut laporan CNBC Indonesia pada 24 Maret 2025 pukul 06.05 waktu Indonesia Barat, serangan ini menyebabkan setidaknya 634 warga Palestina tewas, termasuk Salah Al-Bardawil, anggota senior Hamas yang terbunuh bersama istrinya di tenda pengungsian di Khan Younis saat sedang melaksanakan sholat. Hamas menuduh Israel melakukan pembunuhan terencana terhadap Al-Bardawil. Sementara serangan terpisah menewaskan sedikitnya 6 orang di kota Gaza dan 1 orang di Khan Younis di Gaza Selatan. Awal pekan ini Israel membunuh pemimpin terkemuka Hamas Ismail Barhoum dan Salah Al-Bardawil. Dalam 48 jam terakhir, setidaknya 130 warga Palestina tewas dan 263 lainnya terluka akibat serangan Israel di jalur Gaza pada 23 Maret 2025. CNN Indonesia 23 Maret 2025 pukul 18.19
waktu Indonesia Barat melaporkan bahwa total korban tewas dalam agresi Israel ke Palestina sejak 7 Oktober 2023 telah mencapai 49.747 dalam keadaan tewas, sementara korban luka mencapai 113.213 orang. Angka ini terus meningkat seiring dengan berkelanjutannya kekerasan di wilayah tersebut. Otoritas kesehatan menyebutkan bahwa banyak korban masih terperangkap di bawah reruntuhan ataupun tergeletak di jalanan yang belum bisa dijangkau oleh ambulan maupun tim penyelamat. Serangan Israel juga menyasar fasilitas kemanusiaan. Salah satu yang terkena dampak adalah Kantor Palang Merah Internasional atau ICRC yang terletak di kota Rafah, Gaza Selatan. Laporan Metro TV 25 Maret 2025 pukul 10.02 waktu Indonesia Barat menyebutkan bahwa serangan ini merusak sebagian gedung, tetapi tidak menimbulkan korban jiwa. Israel mengklaim tidak mengetahui bahwa bangunan tersebut milik ICRC saat penembakan berlangsung. ICRC mengancam serangan tersebut karena menghambat misi kemanusiaan mereka dan menegaskan pentingnya perlindungan fasilitas kemanusiaan sesuai hukum internasional. Militer Israel berjanji akan melakukan penyelidikan lebih lanjut, tetapi belum ada hasil yang diumumkan. Kejadian ini memicu kekhawatiran komunitas internasional terkait peningkatan ketegangan di Gaza. Konflik ini terus mengalami peningkatan dengan serangan yang semakin intensif. Warga sipil termasuk anak-anak dan perempuan menjadi korban utama dalam kekerasan ini. Banyak keluarga kehilangan tempat tinggal, fasilitas kesehatan kewalahan menangani korban, dan akses terhadap kebutuhan dasar semakin terbatas. Hingga saat ini belum ada tanda-tanda penyelesaian konflik yang nyata. Inilah penampakan Gaza yang hancur setelah 500 hari digempur oleh militer Israel. Rekaman drone menunjukkan kehancuran yang meluas di Gaza Utara setelah perang selama 15 bulan antara Israel dan Hamas. Konflik ini bukan hanya sekedar perseteruan politik, tetapi juga tragedi kemanusiaan yang terus merenggut banyak nyawa. Ribuan orang telah menjadi korban dan penderitaan rakyat Gaza semakin tak tertahankan. Kita semua memiliki peran dalam menyuarakan perdamaian dan mendorong solusi yang adil bagi semua pihak yang terdampak. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk mendoakan para korban dalam konflik ini agar diberikan kekuatan dan keselamatan. Selain itu, kita juga dapat memberikan bantuan melalui organisasi kemanusiaan yang terpercaya. Sebarkan kesadaran, tunjukkan kepedulian, dan dorong para pemimpin dunia untuk mengambil tindakan nyata dalam menghentikan konflik ini. Jangan hanya diam, suara dan aksi kita dapat membuat perubahan. Terima kasih telah menyimak video saya mengenai isu global dengan judul konflik antara Gaza dan Palestina terus berlanjut. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.